waktu Indonesia, Prof. Sorry. Ya, kita mulai saja ya. Saya di Jerman, jadi masih jam 8.30 sekarang 31. Dan terima kasih untuk kesediaannya bersedia menggeser waktu kuliah dari hari Selasa ke hari Jumat ini. Sorry ya. Mudah-mudahan hari Selasa depan kita kembali ke jadwal yang normal jam 7 pagi. Baik, kita akan membahas topik ketiga di minggu ketiga ini. Kalau boleh saya dikasih kesempatan untuk share screen. Sudah bisa, Prof? Tidak ya, terima kasih. Topik ini merupakan kelanjutan tentu saja dari topik sebelumnya. Jadi ketika kita bicara kelembapan, jadi itu adalah air di atmosfer berupa uap yang kita bisa kenali dari sifat-sifat fisiknya, kemudian bagaimana hukum kekekalan energi berlaku ketika uap air yang merupakan wujud gas dari air itu berinteraksi dengan udara kering, bagaimana dia merespon terhadap pertumbuhan atau penambahan atau pengurangan energi. Kita bicara soal adiabatik dan juga adiabatik yang jenuh. Nah, hari ini kita akan melihat uap air itu ketika berkembang menjadi awan, ketika jumlahnya cukup untuk mengalami kondensasi. Nah, ini yang menarik karena minggu lalu kita membahas ketika kondensasi, condensation level atau ketinggian kondensasi itu dicapai, jadi perubahan tren atau arah dari proses adiabatik yang dari adiabatik kering menjadi adiabatik jenuh. Nah, hari ini secara spesifik kita akan melihat bagaimana di level atau ketinggian kondensasi itu awan yang makin padat kita lihat di latar belakang dari halaman depan ini. Memadatnya awan ini akan menunjukkan juga bagaimana supply atau pasokan uap air yang terjadi dari sekitarnya maupun dari bawah, dari permukaan bumi. Ya. Jadi ini kita melihat awan yang sangat tinggi. Ya. Ini saya ambil dari jendela pesawat gitu, dan ketinggiannya sekitar 35, mungkin 32.000 kaki atau sekitar 11 kilometer dari permukaan tanah. Jadi bisa dibayangkan pressure-nya di situ tentu makin rendah dan awan ini menjulang setinggi itu. Jadi tingginya pasti lebih dari 11.000, ini bisa mencapai 20, mungkin 20 ribuan. Ya. Jadi awan ini menunjukkan bagaimana dinamika atmosfer itu terjadi di atmosfer karena ada pertambahan atau pengurangan uap air. Nah, yang tidak kita bahas minggu lalu adalah peranan dari inti kondensasi, ya, yang posisinya berbeda-beda tergantung dari suhu atau ketinggian dari awan itu, ya, bagaimana inti kondensasi itu menentukan proses ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana pembentukannya, bagaimana pertumbuhannya, ya, efek-efek yang terjadi di dalam awan ini. Sedikit background, jadi kalau kita melihat awan itu sebetulnya tidak semata-mata hanya uap air, ya, ada inti kondensasi yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Ya. Ukuran yang paling besar itu hanya 0,1 mikron. Mikron itu 10 pangkat -6, ya, dari 10 pangkat
meter, masih 0,1. Nah, jadi sangat kecil sekali, tentu tidak bisa kita lihat, ini mikroskopik, sehingga inti ini kita kenali dari sifat-sifatnya, dan dia akan kelihatan kalau konsentrasinya mungkin agak tinggi ya, karena mungkin ada gunung api yang meletus, kebakaran hutan, yaitu inti kondensasi bisa kita lihat, bukan karena ukurannya jadi besar, tapi karena jumlahnya banyak, padat konsentrasinya. Nah, ini tabel ini menunjukkan bagaimana inti kondensasi itu meskipun sampai 1 juta per liter masih belum terlalu kelihatan sebetulnya. Ya. Jadi perlu jumlah yang banyak atau volume yang banyak ya, sehingga kepadatan yang sama itu bisa terlihat, misalnya dengan awan yang, atau bukan awan, mungkin atmosfer atau udara yang agak-agak pekat gitu ya, bukan uap air tapi karena inti kondensasi. Kalau dibandingkan dengan ukuran butir awan, itu 100 kali lebih kecil inti kondensasi ini. Apalagi dibandingkan dengan ukuran butir hujan ya, itu sampai 10.000 kali, bahkan 1.000.000 kali dibanding ukuran butir hujan yang besar. Ya, jadi ini untuk menggambarkan betapa kecilnya, tapi betapa pentingnya inti kondensasi itu untuk proses kondensasi. Harus ada, ya, karena kalau tidak ada, awan itu boleh dikatakan ya melayang-layang, kelihatan aja awan dan tidak akan pernah menjadi hujan. Kita juga mengenal aerosol ya sebagai inti kondensasi. Aerosol itu apa sih? Ya, aerosol itu bisa berupa butir air, tapi juga berupa butir padatan. Ya, padatan itu bisa debu, garam laut, dan juga apa istilahnya, stop atau ash ya, dari kebakaran hutan dan industri. Nah, jumlahnya cukup besar dan ini merupakan sumber inti kondensasi yang penting ya. Nah, kalau misalnya di jalur tol Bogor Jakarta Bogor itu ada beberapa industri, termasuk industri semen, yaitu sumber inti kondensasi yang memungkinkan hujan atau uap air itu terkondensasi dari laut ya, belum sampai Bogor udah jatuh di Cibinong misalnya. Bisa saja itu terjadi ya, karena inti kondensasi di sana trap atau merangkap uap air yang sedianya menuju secara orografis menuju gunung untuk dikondensasikan di sana ya, tapi bisa tertangkap dan dijatuhkan lebih awal dalam perjalanannya. Awan-awan yang biasanya terbentuk dari inti kondensasi primer ini biasanya lebih cepat ya, lebih dinamis, lebih agresif dibanding sumber-sumber yang sifatnya mikroskopik, tapi juga terjadi bukan karena proses fisik, ini fotokimia, ini proses chemical, itu lebih lambat di dalam merangkap dan mengembangkan butir awan menjadi butir hujan. Di awan yang tinggi seperti tadi saya tunjukkan di foto yang di cover page tadi, itu ada kemungkinan terbentuk kristal es. Ya, ice crystal itu terjadi pada suhu yang lebih rendah dari harusnya ini minus 15 derajat, yaitu memungkinkan terjadinya kristal es dalam suhu yang begitu rendah. Dan di awan tinggi 11.000, 15.000 ke atas itu
kristal ini berfungsi sebagai inti, ya. Jadi terjadi pemadatan uap air di atas es sehingga ukuran butir es itu menjadi lebih besar, atau kristal itu menjadi padat menjadi butir es. Nah, konsentrasi inti kondensasi berbeda antara daratan dan lautan, karena di daratan itu sumbernya banyak, ya, selain garam laut yang terbawa angin ke daratan, dia juga punya sumber-sumber lain seperti tadi dari kebakaran, dari industri dan sebagainya. Sehingga di daratan terdapat konsentrasi yang lebih besar dibanding di lautan. Tetapi di laut terdapat sejumlah besar inti yang kecil yang dikenal dengan nama Aitken condensation nuclei. Ini banyak, ya, di laut, dan jumlahnya makin kecil dengan kecepatan angin yang makin tinggi, jadi banyak terbawa ke daratan maksudnya. Oke, dengan ketinggian seperti tadi, awan bisa dikategorikan menurut ukuran butirnya. Yang pertama adalah dikategorikan dengan awan homogen kalau ukuran butirnya itu hampir seragam persis, tidak. Yang umumnya didominasi oleh butir-butir kecil. Nah, itu biasanya awan homogen ini sulit sekali berkembang menjadi hujan atau menjadi butir hujan. Dan sangat berbeda dengan awan heterogen yang selain uap air juga tercampur dengan inti kondensasi. Kita akan kembali ke sini nanti mengenai proses pertumbuhan. Ketika kita membicarakan proses pertumbuhan, awan yang homogen dan heterogen ini responnya berbeda ketika ada pengangkatan adiabatik dan sebagainya. Menurut ketinggiannya kita kategorikan ada 3 jenis, ya, awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah. Tapi ada juga yang disebut dengan awan vertikal seperti tadi yang saya tunjukkan, itu cumulonimbus, ya, yang saya foto dari pesawat itu. Jadi dasarnya itu adalah awan yang rendah sebetulnya, kita bisa lihat, ya, 2 kilometer, tapi menjulang tinggi sampai 15.000 meter, 15 kilometer, sehingga bisa terlihat dari pesawat kalau dia tidak dominan, dan umumnya memang semacam spot-spot itu terjadi pertumbuhan awan CB. Yang rendah biasanya pakai nama cirro, ya. Cirro itu artinya halus gitu, ya, lembut, seragam gitu, ya, dan ketinggiannya kurang dari atau sekitar awan yang rendah biasanya bergulung-gulung gitu, ya, bentuknya, atau kumuli, dan kurang dari 2.000 meter. Sedangkan awan yang tinggi bisa lebih dari 5.000 meter dengan nama yang didahului dengan cirro, artinya ketinggian yang lebih tinggi dan lembut, ya. Dia biasanya lembut sekali di atas itu, tidak terjadi aliran udara atau dinamika yang kuat, yang keras, sehingga dia hampir stabil dan mungkin tinggal di sana cukup lama. Nah, sementara awan-awan vertikal itu hanya beberapa hari saja gitu, ya. Yang lama itu bisa berbulan-bulan, dan umumnya ada di lintang tinggi, itu awan tinggi yang terjadi. Awan yang rendah yang tadi dengan awalan kumuli itu bisa tumbuh menjadi awan besar dan meningkat ketinggiannya tergantung pada suplai tadi, uap airnya. Bisa saja dia batal dan bubar lagi awan rendah. Tapi awan tinggi jarang, ya, dia stabil tapi tipis. Awan yang rendah itu bisa bergulung-gulung tetapi tidak stabil. Jadi
Itu juga terkait dengan instabilitas udara yang kita bicarakan minggu lalu. Oke, ini sekedar gambaran saja bagaimana stabilitas itu bisa dilihat di awan-awan tinggi ya, seperti ini. Sedangkan awan-awan rendah itu lebih berantakan gitu ya kira-kira, dan dia bergerak terus baik secara horizontal maupun vertikal. Yang menengah ini biasanya sudah agak tinggi tapi juga makin memadat gitu ya, dan kecenderungan terjadinya hujan dari awan menengah ini lebih tinggi dibanding awan-awan rendah. Awan yang vertikal tentu akan sangat cepat membentuk butir hujan ya, sangat cepat dalam arti dalam ukuran mungkin jam saja ya, itu langsung sore hari itu bisa jatuh. Ya, pada hari yang sama dia terbentuk, sore hari bisa jatuh. Nah, cerita ini, saya katakan cerita atau deskripsi ini, saudara bisa kuantifikasi ya dari segi dinamika atmosfer ya, terkait dengan latar belakang minggu lalu soal kapasitas bahannya, kemudian aliran udara vertikal maupun horizontal, itu semua adalah dinamika fisik ya dari awan atau atmosfer yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan awan. Tapi secara visual, ini mungkin sebagai hobi saja, Anda bisa bikin koleksi ya, koleksi di Himagreto, dikompetisikan, kemudian di SMA saudara cerita ke adik-adiknya, saya sekarang kuliah loh di hidrometeorologi, dijelaskan ini ada awan rupanya yang kita lihat sebagai awan kalau di SD atau di SMP waktu kita kecil itu kan menamainya terserah kita gitu ya di daerah kita masing-masing. Tapi sekarang saudara bisa menjelaskan bagaimana ketinggian itu menentukan pembentukan dan pertumbuhannya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak, saya akan lanjut saja ke proses pembentukan. Jadi ini awal dari pembentukan awan itu tadi berangkat dari distribusi ukuran butirnya. Ya, kalau butir awan itu seragam dan kecil, kehadiran kondensasi itu kehadiran inti itu kurang, ya, tidak banyak, maka proses yang mungkin terjadi adalah proses internal yang disebabkan karena bentuk dari atau ukuran dari butir awan itu yang memungkinkan dia berkembang. Jadi ini adalah awan kecil itu memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Jadi kalau ada butir yang sekecil ini dibanding butir yang besar ini, ya, itu ukurannya tidak kelihatan dengan mata ya, tapi proses yang terjadi bisa kita bayangkan seperti butir ini adalah sebuah permukaan, sebuah butir awan yang memiliki tegangan permukaan seperti air di pipa kapiler. Ya, dia bisa menonjol ya, meningkatkan ketinggiannya karena efek dari tegangan permukaannya. Ya. Sementara kalau ukurannya besar, dia tidak punya internal energi atau capacity untuk melakukan itu. Nah, tegangan permukaan ini diekspresikan dalam bentuk ini, sigma ini, yang namanya surface tension, ya. Dan ini merupakan faktor pengali yang atau denominator yang sangat kuat karena makin kecil dia akan makin besar tegangannya. Sementara ini kita melihat kemarin ada
konstanta uap air ya, dan juga suhu itu mereduksi atau mengurangi kemampuan dia berkembang. Makin panas makin kurang kapasitasnya untuk berkembang. Sehingga di dalam pertumbuhan dan pembentukan butir awan itu, ukuran butir ini menentukan yang namanya menjadi faktor penentu yang namanya curvature factor ini. Yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan permukaan dan berbanding terbalik dengan ukuran butir. Jadi makin besar butirnya, dia sudah tidak mampu lagi tumbuh dengan curvature effect. Curvature effect ini dimulai dari butir-butir yang kecil. Kalau saudara lihat persamaan ini sebetulnya juga persamaan gas mulia ya, yang tempoh hari kita bicarakan. Faktor kelengkungan ini membentuk efek ya yang terjadi pada awan-awan yang padat, kelembapannya tinggi, dan dia akan menurunkan kelembapannya sambil meningkatkan ukuran butir. Kalau di situ ada uap air di sekitarnya, maka kemungkinan dia tumbuh itu besar, ya, dari pembentukan awan bisa berhasil. Tetapi kalau lebih kering, dia akan menggagalkan proses pertumbuhannya. Ya, bahkan pembentukannya tidak akan terjadi karena terlalu kecil dan terlalu sedikit uap air. Dan itu banyak terjadi di awan-awan rendah yang tidak mendapat suplai, atau awan-awan tinggi, ya tadi yang cirrus tadi, ya, karena tidak mendapatkan ya tambahan uap air untuk dia bisa berkembang gitu. Dan ini curvature efeknya atau curvature factornya itu ditentukan oleh ukuran butirnya. Jadi di sini tumbuh dengan cepat, gitu ya. Tapi kalau bisa tambah uap airnya, entah dari aliran udara ke atas atau dari samping, dia akan meningkat, ya, ukuran butirnya akan meningkat. Sementara awan-awan yang mengandung inti kondensasi, terutama garam, yaitu meningkat tidak sama dengan awan kecil, ya, awannya kecil yang tidak mengandung inti. Jadi awan homogen sulit berkembang ketimbang awan heterogen yang punya inti kondensasi, apalagi memiliki sifat higroskopis, ya, yang dinyatakan dalam persamaan-persamaan ini. Jadi ini banyaknya air dibanding dengan banyaknya garam, gitu ya. Jadi nilai ini sangat menentukan untuk butir awan itu berkembang secara homogen karena adanya garam sebagai inti kondensasi. Dan hasil akhir dari persamaan ini kita lihat, ya, butirnya itu akan meningkat kalau kadar garamnya tinggi dengan cepat, ya. Dan B ini yang merupakan kalau tadi A itu adalah merupakan fungsi dari tegangan permukaan, B ini merupakan fungsi dari kegaraman atau kandungan garam di dalam awan itu, atau banyaknya inti kondensasi yang higroskopis di dalam awan. Jadi tentu saja B menjadi nominator dari pertumbuhan butir. Kalau tadi di curvature effect, di sini di solid effect ini garam yang menentukan. Ya, berbeda dengan faktor kelengkungan, faktor kegaraman ini tumbuhnya dari bawah karena dia berawal dari awan yang tidak jenuh tapi mengandung uap air. Mengandung inti kondensasi, ya. Sehingga pertumbuhan butirnya itu ditentukan secara eksponensial oleh kandungan garam. Dan makin
makin mikroskopis atau makin tinggi disosiasinya terhadap air, garam itu akan makin efektif menjadi inti kondensasi. Nah, saudara mungkin bisa membayangkan ya, ketika orang bikin hujan itu ditabur garam ini sengaja ya untuk meningkatkan faktor kegaraman atau solute efeknya, sehingga awan itu akan lebih cepat memadat karena ada bahan mikroskopis yang diinjeksikan atau ditambahkan terhadapnya. Nah, di alam biasanya dua-duanya ini berjalan dengan bersamaan gitu ya, dengan kekuatan yang sangat ditentukan oleh apakah garamnya yang kuat atau ukuran butir kecilnya yang kuat. Makin tinggi kegaramannya, makin landai kurva ini ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana garam itu mempercepat pertumbuhan butir yang ukurannya kecil. Nah, jadi faktor ini sekarang menjadi lebih kompleks ya. Dia akan cepat tumbuh, tapi juga akan dibatasi pertumbuhannya. Ya. Kalau misalnya kita punya garam yang banyak, maka ini menjadi tidak dominan gitu ya, sehingga pertumbuhannya itu lebih seperti kurva yang bawah ini, ya, di mana kegaraman itu menjadi dominan. Tapi kalau dia yang kecil, dominasi ukuran butir yang kecil itu besar, maka efek kegaraman itu berkurang, ya, dia mengurangi pertumbuhan itu. Nah, kalau awan itu ukurannya tidak seragam butirnya, kita yang kecil ada yang besar, maka dia akan tumbuh dengan proses yang menentukan pertumbuhannya itu ditentukan oleh ukuran butir satu relatif size, jadi ukuran butir relatif yang satu terhadap yang lain ya. Makin heterogen, ukurannya bermacam-macam maksudnya, maka pertumbuhannya akan lebih dinamis karena yang besar itu akan menggabung dengan yang kecil yang dipengaruhi juga oleh jaraknya. Jadi kalau misalnya butir besar ukurannya jari-jarinya R dan yang kecil jari-jarinya R kecil, punya jarak tertentu, itu ada kemungkinan dia bergabung dan membesar ya dengan proses yang efektif. Tetapi kalau jaraknya itu terlalu dekat, ada kemungkinan justru menghambat ya. Nah, karena ada kemungkinan untuk berantakan ya, pecah gitu ya ketika menumbuk. Tapi dengan proses yang ada kita bisa deskripsikan secara matematis bagaimana efisiensi tumbukan itu ya, yang ditentukan oleh jarak dan ukuran butir. Jadi jarak yang efektif X-nya itu tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh, memperbesar kemungkinan dia bergabung dan tumbuh gitu ya, dan efisien untuk tumbuh karena collision efisiensinya optimal ya. Tapi kalau dia tidak menyebabkan pertumbuhan dengan efisiensi yang sangat rendah, maka jarak yang ada itu menjadi penyebab dari tidak bertumbuhnya butir itu ya. Terlalu dekat tidak efektif, terlalu jauh juga tidak efektif. Nah, efisiensi tumbukan sangat-sangat ditentukan oleh ukuran butir dan jarak satu dengan yang lain. Sedangkan efisiensi penggabungan itu ditentukan oleh ukuran butir saja dan kecepatan jatuh dari butir yang besar ketika menumbuk butir yang kecil. Jadi ketika dia terlalu cepat jatuh juga tidak baik, terlalu lambat karena ukurannya terlalu kecil juga tidak baik. Yang optimum, yang efisien adalah ukuran yang
memungkinkan yang besar itu jatuh dengan sempurna gitu dan menyebabkan penghalang gabungan. Dan kecepatan jatuh itu diekspresikan dalam bentuk nih, U, dan U ini dikalikan dengan satu faktor yang menentukan viskositas atau kekentalan udara di sekitar butir. Ya. Jadi kalau sangat kental, sangat tidak viskos, maka akan lambat. Dan kalau ini angkanya besar, jadi penggabungannya juga tidak efisien. Nah, collection efisiensi yang merupakan perkalian antara collision dan coalescence efisiensi ini yang memungkinkan menjadi faktor penentu apakah butir awan yang sudah terbentuk itu tumbuh atau tidak. Ya, dibentuk itu satu hal, ditumbuhkan itu hal yang lain. Ya. Jadi dengan collection efisiensi yang tinggi, biasanya salah satu penggabungan atau tumbukan yang tinggi itu menyebabkan pengumpulan yang efisien. Saya ada videonya sebetulnya, tapi mungkin nggak sempat saya menunjukkan. Kalau butir ini yang biru ini berputar gitu ya, lalu menjadi besar, kemudian numbuk yang lain menjadi besar lagi dan jatuh dan mengumpulkan awan-awan kecil, maka butir yang siap jatuh di dasar awan ini akan menjadi butir hujan. Ya, butir awan yang tumbuh akan menjadi butir hujan. Yang tidak tumbuh, yang efisiensinya rendah, hanya tinggal di dalam awan saja. Ya. Jadi ini penting dinamika ini untuk menentukan seberapa besar butir itu bisa mempertahankan kecepatan jatuhnya melawan kecepatan aliran udara ke atas. Ya. Dan hal itu akan diperhitungkan kalau kita tahu konsentrasi butirnya di atmosfer dan juga efisiensi pengumpulan terutama yang memungkinkan butir yang satu bergabung dengan yang lain untuk tumbuh menjadi butir yang lebih besar dan akhirnya menjadi butir yang siap untuk jatuh sebagai hujan. Jadi ukuran butir awan yang besar bisa menjadi butir hujan. Dan itu bisa kita ukur besarnya ya. Ketika butir awan itu sampai di permukaan tanah, itu bisa runut berapa ukurannya ketika dia jatuh sebelum sampai di permukaan tanah. Biasanya di praktikum kita menduga nilai itu dengan mengukur yang jatuh di permukaan. Tapi kita nggak punya praktikum lagi sekarang. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, sampai di sini. Silakan. Tadi kan disebutkan kalau misalkan jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat itu efisiensi untuk penggabungannya kan kurang baik ya, Prof. Nah, kalau misalkan terlalu dekat itu, apakah jika dia bertumbukan tidak bisa bergabung menjadi butir yang lebih besar, atau kalau bertumbukan jadinya seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Yeah. Good questions. Ya, jadi logikanya gitu ya, kalau saudara siapa tadi yang tanya? Lintang, Prof. Lintang ya, nabrak temannya yang lebih saya nggak bilang gemuk ya, lebih besar, atau ditabrak oleh temannya yang lebih besar, apa reaksinya? Gitu ya, reaksinya mungkin akan terpental, mungkin akan pegangan teman tadi supaya nggak jatuh gitu kan ya. Itu kalau kita lihat secara visual. Tapi di alam begitu juga. Butir itu bisa terpental karena sesuatu dan lain hal yang secara fisik bisa kita jelaskan secara fisika. Tetapi ada kemungkinan dia collide atau ngerangkul gitu ya, supaya dia tetap
tetap hadir, tetap ada, tapi menggabung, gitu, pegang, ya, holding on. Sehingga butir itu juga memiliki sifat fisik yang memungkinkan dia gabung meskipun jaraknya dekat. Ya. Jadi tidak selalu kalau jaraknya dekat itu akan terpental. Ya, dia bisa punya kapasitas untuk mengasosiasikan dirinya dengan yang lebih besar. Ya. Misalnya ini kadar garam yang besar itu tinggi, gitu ya, dan dia bisa menyerap dan pegang butir yang kecil. Nah, ini memungkinkan awan itu tumbuh karena derajat disosiasinya tadi terhadap garam itu tinggi sekali, jadi sangat pekat itu kira-kira. Sehingga kalau ada tambahan butir awan bukan ditendang tetapi diserap gitu ya, karena dia punya kapasitas untuk itu. Paham ya ilustrasi ini? Paham, Prof. Terima kasih. Ya. Tapi kalau butir awan tadi kandungan garamnya, inti kondensasi garamnya rendah, jadi dia sudah cair, yang kecil tidak tertarik itu, ya, bahkan tendang gitu. Dan ada kemungkinan yang besar pun akan pecah berantakan, ya, karena dia tidak solid lagi gitu ya, meskipun nabrak yang kecil. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke bagian terakhir dari pembentukan awan ini. Jadi kalau butir itu jatuh dengan kecepatan yang tinggi karena ukurannya besar, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menggabung butir yang lain. Ya. Dan kecepatan jatuhnya itu akhirnya menjadi optimal ketika dia sampai di permukaan, bukan permukaan, di dasar awan yang menyebabkan butir awan itu jatuh sebagai butir hujan, gitu ya. Nah, ini kecepatan jatuh butir hujan di awal dia jatuh dari dasar awan itu disebut terminal velocity. Ya, terminal velocity ini tentu berbanding lurus dengan ukurannya, ya, makin besar maka terminal velocity-nya juga besar. Ya. Di sini ukurannya meter per detik. Jadi kalau saudara lihat ukuran yang ekstrim sebesar 5,8 mikron, 58 mikron atau 5,8, bukan mikron ini, milimeter, besar ya. 5 milimeter itu setengah senti. Nih, saudara bayangkan ukuran setengah senti. Butir awan di bawah dasar awan, kecepatan jatuhnya bisa 10 meter per detik. Itu tinggi, ya. Dibanding yang kecil, yang mungkin hanya 1/10-nya, itu hanya kurang dari setengah meter per detik. Ini 10 meter. Jadi kecepatan jatuh ini menentukan bagaimana dinamika di dalam awan, menggambarkan dinamika di dalam awan. Kalau butirnya kecil-kecil dengan kecepatan jatuh yang kecil, saudara bisa ketemu butir yang kecil sekali di atas permukaan tanah, gitu ya. Jatuhnya saja sudah kecil, gitu ya. Jangan membayangkan butir yang jatuh itu ketemu butir yang kecil juga. Jangan membayangkan ada penggabungan butir hujan, itu ya. Penggabungan dan pengumpulan itu terjadi di dalam awan, ya. Collision dan collection itu terjadi di dalam awan, bukan di atmosfer, di bawah awan. Nah, jadi butir
yang kita kenal sebagai butir hujan kecil itu ya sudah jatuhnya kecil gitu ya. Kalau sampai di permukaan makin kecil. Misalnya hujannya yang drizzly, gerimis itu kecil sekali. Dan kita bisa menduga ukurannya berapa ketika dia jatuh di dasar awan setelah sampai di permukaan. Nah, saudara juga mungkin pernah lihat dengan kasat mata kelihatan ya, butirnya itu besar-besar ya, suaranya kalau jatuh di tempat kos kita, kalau atapnya seng itu bunyinya keras sekali, letak. Atau di jalan yang kering kelihatan spot butir hujan yang besar gitu ya, atau tidak kelihatan karena terlalu kecil, karena jalannya berdebu misalnya. Ya, jadi itu menggambarkan bagaimana dinamika awan ya, ketika dia membentuk butir seperti itu. Jadi sekarang saudara sudah bisa mulai memperhatikan gitu ya. Kalau awal hujan cepat sekali dan besar-besar, atau kadang-kadang es yang jatuh ya, apa yang terjadi? Ya, saudara sekarang sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di atmosfer, apa yang terjadi di dalam awan, collision, dan coalescence yang ada di sana. Ya, inti kondensasi macam apa yang menyebabkan butir sebesar itu jatuh di atap kamar kos saya misalnya. Wah, ini pasti ada inti kondensasi yang besar. Wah, ini pasti awan yang terbentuk sudah lama dari kemarin nggak jatuh-jatuh. Sekarang jatuh dengan ukuran yang besar-besar. Atau jatuh dengan ukuran yang kecil-kecil karena sudah tidak ada lagi sumber inti kondensasi. Bisa saja suplai inti itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, dan awan itu jatuh sebagai butir hujan dengan ukuran yang kecil. Fisika yang penting dari kecepatan jatuh ini adalah kemampuannya dia di bawah awan ya, untuk mempertahankan kecepatan jatuhnya. Ya, makin besar dia akan memiliki drag force yang tinggi dan yang menghambat gravity atau gravitation force yang ada. Ya. Jadi kalau terjadi keseimbangan antara gravity dan drag forces, maka kita akan melihat bagaimana FR dan FG itu menentukan yang namanya terminal velocity-nya itu tadi ya, U yang melawan W yang tadi digambarkan sebagai lawan dari ukuran butir yang jatuh tadi. Jadi U dan W akan bertentangan gitu ya. U itu maunya jatuh, W itu maunya nggak usah jatuh gitu ya. Jadi ini pertentangan. Dan di dalam rumus tadi itu akan menentukan bagaimana kecepatan jatuh itu atau U itu bisa melawan W yang merupakan sebetulnya aliran ke atas yang ditimbulkan oleh gradien suhu. Ya. Jadi ada udara yang mengalir ke atas karena konveksi, itu bisa menahan butir awan yang tidak terlalu besar untuk jatuh dengan kecepatan. Nah, dengan U seperti tadi ya kita bisa membedakan apakah butir itu kecil atau besar atau sedang. Nah, dengan velocity yang dipengaruhi oleh drag force atau koefisien seret CD dan bilangan Reynolds, maka angka-angka itu jadi menentukan bagaimana kecepatan jatuhnya itu. Ya, di sini ada mu bukan U,
yang merupakan viskositas dari udara yang dilewati di bawah awan. Ya. Dan angka yang menentukan ini disebut koefisien jatuh butir kecil K1, dan di sini ada K2, dan di sini ada K3. Jadi K1 itu adalah kecepatan jatuh, koefisien yang menentukan kecepatan jatuh butir kecil yang berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Kalau K2 butir yang besar tidak tergantung pada jari-jari lagi, atau lebih sedikit ketergantungannya, sehingga butir yang besar berbanding lurus dengan akar dari jari-jari. Ya, pangkat setengah itu akar. Jari-jari tidak terlalu penting. Nah, butir yang sedang di antara yang kecil dan itu adalah berbanding lurus dengan jari-jarinya, ya, linear. Jadi angka-angka ini penting ya, saudara-saudara, untuk menentukan apakah butir awan yang sudah terbentuk tumbuh menjadi butir hujan dan bisa jatuh sebagai hujan dengan ukuran yang sangat ditentukan oleh dinamika di dalam awan, bukan dinamika di bawah. Baik, saya mendorong saudara untuk print screen ini, ya, di snap, print screen, lalu simpan dan saudara mengerjakan soal ini. Sudah ya, di snap ya? Sudah, Prof. Oke, lalu nanti gunakan rumus ini, saudara bisa download di LMS ya, untuk menghitung pertanyaan tadi. Hitunglah berapa kecepatan jatuh, berapa ukuran butir yang tadi pertanyaan yang terakhir ketika dia jatuh di dasar awan. Hitung jarak jatuh butir awan yang semula berjari-jari. Jarak jatuh ini sebelum jatuh. Sehingga habis dan mengalami evaporasi pada awan yang berkelembapan lebih dari 99%. Jadi ini awan homogen, heterogen ini ya, suhunya cukup tinggi. Ya. Jadi kombinasikan rumus di halaman di lembar ini, ya, dengan koefisien K1, 2, atau 3 tadi. Diketahui tadi konsentrasinya, kemudian koefisien efisiensi pengumpulannya, dan sebagainya. Sehingga awan dengan kandungan uap air seperti itu bisa Anda duga kecepatan jatuh. Oke, saya agak cepat karena setelah ini saya ada sesi lagi yang harus saya ikuti di sini. Baru jam 9.20, jam 9.30 saya bicara di seminar di sini, dan jaraknya agak jauh sehingga saya harus jalan kira-kira 5 menit ke sana. Maaf ya, agak buru-buru, tapi saudara bisa download semua presentasi tadi di LMS. Saya stop sharing dan izin leave ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.